Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan dalam kitab Umdatul Fiqh. Kita masuk di bab tentang Arkanul Hajj, rukun-rukun haji dan umrah. Di sini beliau mengatakan bahwa Arkanul Hajj, rukun haji itu adalah yang pertama wukuf di Arafah, kemudian tawaf ziarah. Nah, di sini beliau mengatakan tawaf ziarah pada saat 10 Zulhijjah. Berarti cuman 2 itu ya masuk kategori rukun. Kemudian wajibatul hajj itu adalah ihram minal miqat. Anda ihram dari miqat. Kemudian wukuf di Arafah sampai malam gitu ya. Nah, jadi berarti wukuf sampai matahari terbenam, wukuf di Arafah saja itu rukun. Jadi ketika Anda sudah wukuf walau sebentar, itu berarti sudah laksanakan rukun. Walaupun mungkin nggak sampai maghrib, tapi ketika sampai matahari terbenam itu masuk kategori wajibat. Ini berarti perlu dipisah. Kemudian mabit di Muzdalifah, tanggal 9 malam itu, malam ke-10. Sampai ke nisful lail, sampai ke pertengahan malam. Kemudian sa'i, mabit di Mina, ya. Kemudian ramyu wal halq, melempar jamrah dan juga cukur, tawaf wada. Itu masuk wajibatul hajj yang kita perlu pahami. Kalau umroh, rukunnya itu adalah tawaf. Berarti cuman 1. Wajibatul umrohnya itu ada ihram, kemudian sa'i, kemudian ada halq. Ya. Nah, bedanya di mana di sini sama yang arkanul hajj? Di wukuf ya. Nggak ada wukuf kalau kita umroh. Kemudian faman taraka ruknan, kalau orang dia tinggalin rukun, maka lam yatim nusuk. Maka nusuknya dia, manasik dia itu nggak sah, kecuali harus tunaikan rukunnya. Wa man taraka kewajiban, ya, maka kalau dia tinggalkan kewajiban, dia harus bayar ganti dengan dam. Kemudian wa man taraka sunnah, kalau dia meninggalkan sunnah haji atau umrah, maka la syai'a alaihi, tidak ada kewajiban apapun. Wa man lam yakif, kalau dia nggak wukuf di Arafah sampai tala al-fajr yaumun nahar faqad fatahul hajj. Jadi Anda dikasih kesempatan wukuf di Arafah itu untuk ganti sampai terbit fajar hari ke-10 ya, 10 Zulhijjah. Kalau enggak berarti haji Anda tidak sah. Lewat. Fa tahallal bi tawaf wa sa'i, dan kemudian tahallul, tawaf dan sa'i. Kemudian juga yang berikutnya yang dia lakukan tadi, kalau dia nggak nggak wukuf di Arafah, ya dia tetap tahallul, kemudian tawaf dan sa'i, dan kemudian dia menyembeli hadiah, kemudian ingkana mau kalau dia punya, kalau enggak ya harus wa alaihil qada. Nah, dia harus mengqada haji. Ingat ya, hajinya harus dia qada. Karena yang haji tahun ini berarti dianggap tidak terlaksana. Wa in akhta'an nas al-'adad. Nah, terus gimana kalau misalkan salah dalam menghitung hari, sehingga pada akhirnya mereka wukuf pada selain hari Arafah. Harusnya 9 Zulhijjah, ternyata meleset gitu ya. Ajza'ahum dzalik. Ya sudah. Maka tetap dianggap sah. Wa in fa'ala dzalika nafarun. Kalau misalkan yang lakuin itu hanya beberapa orang, bukan semuanya gitu ya. Kalau salah semuanya karena meleset perhitungan semuanya, ya nggak apa-apa. Kalau sebagian, maka faqad fatahumul hajj, ya. Sebagian orang itu yang tidak sah. Kemudian yustahab liman hajja ziyaratu qabrin Nabi. Orang yang haji maka dianjurkan mengunjungi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga qabrai sahibai, yaitu 2 kubur sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nah, sekarang kita akan lihat, karena kita sudah sebut-sebut kata-kata hadiyu dan juga udhiyah, ya, hewan sembelihan, dan udhiyah hewan kurban. Ini apa bedanya dan maksudnya seperti apa? Nanti kita lihat di video berikutnya insyaallah.